Bandar Susoh tercatat pada tahun 1666. Hal ini dilatar belakangi oleh diaspora masyarakat Aceh yang ada di Minangkabau terusir akibat terjadinya sebuah traktat Tainan tahun 1663. Lalu mereka pulang dan menetap di kawasan pantai barat Aceh, yaitu diberi nama Negeri Susoh Darul Aman. Pertama sekali kerajaan Susoh ini berdiri, yaitu terletak di ujung Serangga. Pada saat begitu pelabuhan Bandar Susoh ini mulai ramai dikunjungi dari wilayah Eropa, jadi keluarga kerajaan ini untuk menghindari dari itu pindahlah ke Desa Pinang. Awalnya, seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini merupakan bagian dari Kerajaan Susoh. Namun pada pertengahan abad ke-19 terjadi perpindahan atau kedatangan secara besar-besaran masyarakat dari Aceh Besar, dari Pidi dan juga dari Pasai ke wilayah pantai barat Aceh. Hal ini tidak terlepas dari perdagangan lada yang sangat eksis pada saat itu. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa dari wilayah Kerajaan Susoh terlepas dari pengaruh Susoh dan menjadi wilayah daerah otonom baru seperti Kerajaan Kuala Batu, Kerajaan Pulau Kayu, Blang Pidi, Dok Pauh, dan Manggeng. Hal inilah yang menjadikan Aceh Barat Daya hari ini terdapat dua suku secara besar, yaitu suku Aceh dan suku Anak Jameh. Setelah Ulai Balang Negeri Susoh, yakni Datuk Tuo dan Datuk Bagindo menandatangani Korteve Clearing atau perjanjian singkat dengan pemerintah Hindia Belanda, Belanda memasukkan Susoh ke dalam wilayah Aceh dan negeri taklukannya. Saat itu, negeri Susoh dimasukkan ke dalam wilayah Afdeling Weskus Van Aceh, yaitu asisten residen yang berkedudukan di Aceh Barat yang beribukotakan Melabuh. Saat itu Susoh dimasukkan ke dalam wilayah pengawasan dari Controller Onderafdeling Tapak Tuan. Jadi, ketika Belanda menginjakkan kaki di Aceh, secara de jure pemerintahan dipegang oleh orang Belanda, namun secara de facto kenyataannya pemerintah dipegang oleh para pemimpin adat atau Ulai Balang. Dahulunya Bandar Susoh dikenal sebagai pusat perdagangan yang menghasilkan 2.000 ton lada per tahun. Dan itu berdasarkan catatan dari penjelajah yang bernama William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra. Selain itu, Bandar Susoh juga penghasil sutra. Nah, ini bisa kita lihat dari catatan Muhammad Saleh Rangkayo Basa yang menuliskan bahwasanya wilayah Susoh menghasilkan sutra-sutra yang berkualitas. Selain itu, kita juga melihat dari catatan John Anderson yang menyebutkan bahwasanya pernah terjadi sebuah perdagangan gelap antara masyarakat atau kerajaan Susoh kala itu dengan Amerika. Sedangkan Inggris waktu itu sedang melakukan hubungan bilateral yang cukup baik dengan kerajaan Aceh, tetapi di pantai barat, raja-raja atau Ulai Balang yang ada di pantai barat Aceh itu melakukan perdagangan dengan Amerika, sehingga membuat Inggris mengalami sebuah kerugian yang sangat besar kala itu. Ketika pemerintah Belanda dikalahkan oleh pemerintah Jepang, wilayah administrasi pemerintahan tidak berganti, hanya terdapat perubahan nama. Misalnya, Afdeling menjadi Buisu, sehingga Aceh Barat atau Weskus Van Aceh disebut sebagai Nisi Aceh Bunsu. Sedangkan Onderafdeling menjadi Gon dan Landscape menjadi Sun, sehingga Susoh dikenal sebagai Susoh Sun. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, negeri Susoh berada di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera yang gubernurnya dijabat oleh Mr. Teku Muhammad Hasan. Saat itu pada tanggal 28 Desember 1945, pemerintah Sumatera melalui keputusan Gubernur Sumatera menetapkan Susoh berada di dalam wilayah Duha Aceh Selatan, yaitu sebuah daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Ketika awal kemerdekaan, pemerintahan di Susoh dijabat oleh seorang camat sebagai satuan pemerintah di tingkat kecamatan. Camat pertama Susoh adalah Teku Isim, putra dari Datuk Nyakdin, Ulai Balang Susoh dari Terah Datuk Baginda. Pada 10 November 1965, asisten Widana Blang Pidi, yaitu Raden Supeno, memasukkan Susoh dan 6 wilayah kecamatan lainnya dalam rencana pemekaran Kabupaten Aceh Barat Daya yang saat itu diwacanakan bernama Kabupaten Kesatria. Namun wacana pembentukan kabupaten ini terhalang akibat proses politik pada masa Orde Baru. Dan proses ini baru bisa dilaksanakan sesudah reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 yang mengesahkan pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai wilayah otonom terpisah dari kabupaten induknya, yakni Aceh Selatan.
dalam momentum hari jadi Negeri Susuh pada tahun 2024 ini, semoga Negeri Susuh dapat kembali berjaya sebagaimana dahulu Bandar Susuh menjadi salah satu epicentrum perdagangan lada di pantai barat Aceh bahkan di dunia.